Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Pemirsa podcast Muhammad Toha yang saya hormati dan berbahagia, kali ini kita akan menghadirkan atau kedatangan tamu seorang yang sangat spesial juga. Beliau adalah arranger, juga pemain musik, juga pemandu bakat ya, yaitu Master Jepang. Iya Pak, selamat malam Pak Toha. Selamat malam. Sudah seneng main ke sini saya. Sudah, alhamdulillah. Master Jepang itu nama panggilannya. Ya. Nama aslinya apa Mas? Fahrur Rozi. Iya. Luar biasa. Ya. Fahrur Rozi itu artinya apa itu Mas? Saya nggak tahu Pak, itu saya nggak tahu. Nama di Banjarmasin viral dulu Pak. Weh. Ya karena saya kan keturunan Banjarmasin. Oh, aslinya keturunan Banjarmasin ya? Kalimantan Selatan. Bapak, ibu atau siapa? Bapak Banjarmasin. Bapak Banjarmasin. Berarti juragan emas itu ya? Bubuan Banjar Jua. Banjar itu kan penghasil emas, tambang mutiara, yang luar biasa, mutiara gitu ya. Kalau ibu Solo ya? Solo, ibu Solo. Fahrur Rozi. Ya. Kemudian kenapa kok jadi di YouTube-nya dia Master Jepang gitu? Dulu dipanggil tetangga Pak. Oh, tetangga. Waktu kecil, Jepang gitu. Kenapa? Tetangga. Matanya sipit katanya. Oh, matanya sipit. Waktu kecil ya. Tapi malah jadi rezeki Pak. Jadi rezeki ya. Gampang ya itu secara kalau dijual itu gampang ya, Master Jepang. Iya. Tapi kalau Fahrur Rozi agak sulit ngucapin ya, Master Jepang. Dan sekarang itu memang terkenalnya juga Mas Jepang atau Master Jepang begitu ya. Betul. Mas Jepang sehat walafiat. Alhamdulillah Pak Toha. Alhamdulillah ya. Jaga kesehatan. Harus tetap nomor satu itu ya. Supaya lancar semuanya pekerjaannya. Betul. Katanya tiap hari itu bekerja itu mulai jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi gitu ya. Dan itu tamunya apa yang jauh-jauh dikerja? Pak. Tamunya jauh-jauh. Ya, dari Kediri, dari Jakarta, dari Semarang, dari Surabaya ke Solo. Untuk apa itu, Mas? Bikin audio. Ya, rekaman audio. Untuk mengarrange sebuah lagu. Iya. Atau Mas Jepang membuatkan lagu. Ada yang membikinkan musik tok, ada yang membikinkan lagu dan musik. Jadi Mas Jepang saat ini fokusnya adalah di arranger ya, bukan pemain lagi ya. Dulu saya player, sekarang jadi arranger dan player rekaman saja. Player rekaman. Iya, bukan player show, bukan. Bukan player show ya. Kalau diundang-undang di show juga sudah enggak. Untuk hiburan masih sebulan sekali, Pak. Sebulan sekali untuk ini ya, untuk bergaul juga ya. Iya, betul. Bergaul kepada seniman-seniman yang lain, kepada masyarakat itu ya. Betul. Tapi kalau saya lihat petikannya Mas Jepang itu ya punya teknik, punya skill, punya rasa, punya apalagi ya semuanya lah. Ketika main gitar itu tidak mengendalikan tapi dikendalikan dengan baik begitu loh. Iya. Jadi memang teknik-tekniknya, katanya kalau nadanya do berarti do misal melodinya. Saya lihat YouTube-nya itu tadi Mas. Ya. Kalau re itu berarti re fala gitu kan ya kan. Kalau mi itu mi sol si dan seterusnya itu. Itu keterampilan menggitar ya. Itu dari sejak kapan Mas? Saya otodidak Pak, karena saya sekolahnya kan PGA Pak, Pendidikan Guru Agama. Pendidikan Guru Agama? Iya. Kenapa nggak pengen jadi guru? Kan itu setingkat SMA. Iya. Tapi dulu boleh ngajar loh, lulusan PGA dulu itu. Boleh ngajar, iya tapi kan? gajinya sedikit. Ya. Terus nasibnya di musik. Karena memang berbakat ya. Iya, betul. Jadi sejak SD sudah gitar ya? Iya. Sudah main gitar ya? Main gitar sudah. Orang tua mengizinkan? Enggak mendukung, karena enggak diberikan alat juga Pak, karena kondisi ekonomi dulu. Lah terus? Dapatnya bisa gitarnya dari mana? Dulu minta gitar 14.000 akustik ini nggak dibelikan Pak Tuha. Tapi saya nggak kurang akal Pak. Saya bikin triplek itu Pak. Taleni pakai karet bener Pak. Triplek Pak. Lah itu ada nadanya nggak kalau nggak gitu? Ada untuk ngelemesin ini aja. Iya. Tahunya do mi sol misasinya dari mana? Dari waktu. Jadi sambil berjalan waktu sudah pentas. Tapi ada yang ngajari ya? Enggak ada. Otodidak saya. Saya otodidak. Jadi dengar orang gitar, lihat orang gitar gitu.
terus tak pegang sendiri. Diulik-ulik sendiri Iya, gitu ya. oh gini toh. Itu sejak kapan? Ngulik-ulik kemudian tahu gitar yang bener itu kapan? Ya lulus SMA. Lulus SMA. Ya 94 itu sudah serius. Pernah mendirikan grup band atau dangdut atau keroncong atau apa gitu? Dulu senangnya rock Pak Tuhan. Pas SMA itu. SMA. Terus saya lulus SMA, saya langsung diterima Tritama Aji Elekom, Pak. Apa itu? Itu rekanannya Telkom. Yang membikin telepon analog dulu. Itu punya grup dangdut. Kamu nggak usah rock-rockan, main dangdut aja dapat duit. Saya nggak mau Pak, gengsi dangdut. Terus tak coba pertama saya dibayar 15.000. Loh kok itu duit? Main dangdut itu? Bosnya itu Maksa lah. ngejak saya waktu Agustus Pak. Jadi tiap hari main 2 kali, sedino 30.000 saat itu. Tahun 94. Ya tapi 30.000 ya sekarang kayak Iya. ratusan ya. Iya, sekarang ya banyak, Pak. Banyak ya. 15.000 sekali so. Terus saya tuman ikut dangdut terus itu. Dangdut ya. Ya. Dan saat itu saya Agustus 94. Saya 95 sudah dibuat rebutan orkes dangdut paling gede se-Jawa Tengah. Itu main dangdutnya di mana? Di Jawa Tengah, di Banjarmasin atau Di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Jadi saya ikut Irvana 87, ikut Arista, ikut Berkah Ria Pasar Malam Enggak, itu. sebelum ikut Irvana berarti ikut Tritama dulu. Tritama itu. Iya, dangdutnya Tritama. Menelurkan album apa enggak itu? Enggak, dulu belum ada semarak ini industri belum. Terus setelah itu ikut Irvana atau sebelumnya di mana? Tritama, Irvana, Berkah Ria, Arista, Kenaro. Semua dangdut loh berarti itu. Semua dangdut sudah saya ikutin dan bisa dikatakan dulu saya sebagai gitaris patokan dangdut se-Jawa Tengah, Pak. Gitu ya. Iya. Jadi Irvana semua dangdut Kenaro semua ya. Berkah Ria, Putra Merbabu. Iya. Dangdut gede di Jawa Tengah. Wah, luar biasa. Iya. Jadi ternyata dulu ya dari dangdut. Iya. Dari dangdut. Tapi dangdut itu kan deket dengan rock. Iya. Iya kan? Sekarang kan banyak orang skill rock main dangdut. Main dangdut, ya. Nggak masalah. Atau dangdut main rock ya. Iya, betul. Itu kan. Tapi kok kemarin ada skill keroncong juga, ada campur sari, terutama campur sari ini. Lah berjalannya dari waktu mana itu? saya dikenal orang banyak di Solo, saya terus diambil campur sari Orlando. Terus saya jadi ketemu sesepuh keroncong. Timlo juga katanya. Saya Timlo juga. Berarti gitaris mana-mana no itu. Iya. Dan Timlo grup dagelan itu Pak, grup humor itu Iya, iya. yang memasukkan ke label saya. Masukkan ke label itu Ke label rekaman. Hmm. Karena saat itu saya sudah paling punya link. Iya. Iya. Karena main dangdut itu ya. Iya. Main dangdut itu ya. Di Irvana berapa tahun, Mas? Saya di Irvana 4 tahun. 4 sekitar, tahun. ya. Yang lain-lainnya 1 tahun, 2 Iya, tahun gitu ya. 2 tahun ya. Memang ditempa keras ya. Di perjalanannya sangat panjang, Pak. Perjalanan sangat panjang. Iya. Nah, katanya juga sama Mas Didi Kempot itu pas di Irvana atau di mana? Saya sudah keluar dari Irvana. Keluar dari Irvana. Saya diterima grup Demak namanya Arista. Arista. Jadi tahun 95, Iya. grup Arista itu grup player dangdut paling terbaik di Jawa Tengah dijadikan satu. Oh, boleh pemain-pemain inti di mana-mana diambil Iya. ya. Jadikan sama satu. bosnya Arista itu ya. Iya. Jadi pemain kendangnya yang terbagus. Pemain drumnya yang terbagus. Solonya yang terbagus gitu. Saya ikut Arista itu. Lah sama bos saya, Termasuk gitarnya yang terbagus berarti kan? saya masuk ke situ. Iya kan? Ya, jadi grupnya di Demak, tapi pemainnya dari Solo, dari Pati, dari Terjamin ya. Iya, Artinya terjamin iya. secara kehidupannya di Arista itu ya dulu Betul. ya. Oh. Lah kebetulan di Arista itu ada Wiwin Ngesti, Pak, sesepuhnya. Wiwin Ngesti itu bapaknya Abim Ngesti, Pangeran Dangdut. Dibiayailah saya sama bos saya Arista itu untuk ke Jakarta. Terus gue urip di Jakarta. Ya. Nanti PP-nya saya yang nanggung, penting anggar Arista main kamu pulang. Nah, saya ke Jakarta ikut Wiwin Ngesti, Pak. Itu ikut apa? Kerja apa itu? Saya ikut Wiwin Ngesti itu ngelap mobil, ngeresiki rumahnya Pak Wiwin Ngesti, ambil hatinya supaya saya bisa masuk studio. Oh. Saya pengen tahu rekaman itu bagaimana. Saat Berarti tekadnya memang ya luar biasa ya dulu iya, ya.
Betul Pak itu. Karena tekad niat yang luar Iya. biasa itu ya. Itu saya transportnya kereta dibiayai bos saya Arista itu. Penting gue main mulai ke Demak gitu. Kalau main harus pulang. Pulang. Padahal saya ikut Pak Widung Esti cuma satu lagu ngisi di rekaman itu 25.000 tahun 95. 95. Bapaknya Bim Ngesti, Iya, Pangeran iya. Dangdut. Itu apa nama studio rekaman apa itu? Pak Bim Ngesti arranger. Oh, arrangernya. Iya, studionya pindah-pindah. Sewa-sewa gitu. Dulu kan belum seperti sekarang, Pak. Belum ada orang punya studio. Masih analog kan. Iya, iya. Sekarang kan komputer semua. Ya, digital sekarang ya. Ya. Dulu analog ya. Nah, waktu tabu. saya 96 di MSC, MSC itu studionya Ari Wibowo, Madu dan Racun, Singkong dan Keju. Ya, ya. Saya ketemu Didi Kempot di situ, Pak. Oh, tahun 96. 96 ketemu Didi Kempot di situ. 1996 ketemu di MSC. Obrolannya cuma simpel. Aku wong Solo. Loh, saya juga Solo, Mas. Oh. Aku Sambeng, aku Sumber. Wah, nasionalismenya Ya, Solo. tonggo, Pak. Ya. Tetangga kampung. Tapi Didi Kempot kan belum terkenal ya. Belum terkenal. Terus itu masih ngapain Mas Didi di sana itu? masih ngamen tapi sudah rekaman, tapi belum seviral stasiun balapan. Kan Mas Didi sebelum terkenal stasiun balapan kan sudah ada modal dengkul. Ya, ya, ya. Bungkus saja itu loh. Kamu datang modal dengkul itu. Tapi belum sesukses stasiun balapan. Terus ketemu itu terus gimana? Ya, Cerita-cerita. Bareng pulang ke Solo bareng. Terus pulang ke Solo bareng, saya masih ingat itu Pak. Waktu saya sampai rumah saya ketemu Joko Supriyanto, pemain bulu tangkis dunia itu. Joko Supriyanto ya. Itu kan tetangga saya satu rumah. Ya, Mas Joko ya. Saya ngobrol sama Joko itu. Pengurus PBSI sekarang kalau nggak salah ya. Sekarang ya. Mas Joko ya. Ya terus akhirnya saya lama nggak ketemu Mas Didi. 98 tuh kerja sama Mas Didi lagi. Oh. 98 kerja mulai sama Mas Didi. Mas Didi belum ada grup. Grupnya cuma saya. Grupnya cuma saya itu gimana maksudnya? Jadi kalau Mas Didi main kemana-mana cuma bawa gitar tok. Jadi nanti grup main di Purwokerto ya grupnya Purwokerto, gitarnya saya. Oh. Nanti main di Semarang, grupnya Semarang, gitarnya saya. Formasi awalnya cuma saya. Terus ketambahan pelende kendang. Ketambahan pelende kendang. Iya, 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 iya. Itu sejak 98. 98. 98. Jadi Mas Didi sama Mas Jepang itu 98 pulang ke Solo ya. Mulai kerja 98. Boleh ya, artinya Ya. kan pulang ke Solo dari Betul. Jakarta itu tadi Betul. ya. Mulai kerja 98. Iya betul. Terus yang menciptakan lagu-lagu Mas Didi itu Mas Didi semua. Mas Didi semua. Waktu Mas Didi ngamen itu kan sudah seneng Pak, seneng nulis-nulis gitu. Mas Didi itu kalau ngamen kan di Sleepy, Pak. Di Sleepy. Di hotel, di depan hotel Sleepy, namanya hotel apa ya? Di jembatan itu loh. Di depan hotel iya, Sleepy. sekitar di hotel iya. Sleepy lah. Ngamennya di situ ya. Iya, di Sleepy. Mas Jepangnya juga ikut ngamen sama. Saya nggak ngamen. Saya sudah ikut Mas Ranger Pak Wiwin tadi ya, Ngesti. Pak Wiwin Ngesti. Ya saat Ranger itu Mas Didi ngamen, nggak mau ke Mas Mami Sri Mulat. Mas Mami sudah sukses. Dia maunya ngamen. Mandiri pokoknya Mandiri, gitu ya. ya. Oh, ya luar biasa Mas Didi juga ya. Iya. Terus 98 kerjasama. Kerjasama. Pokoknya kemana-mana sama Mas Jepang itu ya. Iya, sama saya Pak. Dari awal. Itu sudah menciptakan lagu-lagu apa itu Mas? Ke pas itu 98 itu berjuang stasiun balapan. stasiun balapan. Stasiun balapan direkam di Lokananta tahun 98. Ditawarkan produser nggak ada yang mau Pak. Nggak ada yang mau. Terus akhirnya dicetak sendiri kaset pita Pak. Cetaknya cuma sedikit. Di Lokananta itu. Iya di Lokananta. Terus kasetnya itu dititip-titipkan sendiri ke agen-agen kecil-kecil. Terus akhirnya Mas Is Haryanto. Tunggu sebentar, itu berapa lagu satu kaset itu? 10 lagu satu album. Tapi andalannya stasiun Ya, balapan. selain stasiun balapan, lagu apa yang? We Change You. We Change You. Terus ada lagi lagu yang masih diingat? Yang ngetop stasiun balapan. Stasiun balapan itu ya. Terus akhirnya ketemu Mas Is Haryanto. Terus dibantu dikenalkan sama Indomusik. Indomusik itu label rekaman di Semarang. Oh, Semarang. Jadi dulu di Jawa Tengah itu menguasai pasar, Pak. Jawa Timur belum. Lah akhirnya lagu itu dititipkan Edar. Iya, iya, iya. Ke Indomusik. Sebentar, itu ketika rekaman stasiun balapan di Lokananta. Iya.
Itu yang ngarrangerin Mas Jepang atau siapa? Mas Suryo itu Mas guru Suryo. saya rekaman. Oh, tapi Mas Jepang pemainnya. Saya sudah pemain, Iya. tapi saat itu yang direct gitar Mas Agus, Pendeta Agus Setiadi, yang direct. Terus dibawa ke Semarang itu Iya, ya. Semarang. Terus hasilnya Dicetak ke Semarang. Lagu itu 98 diproduksi, Pak. Enggak begitu laris. 2000 meledak. Tahun 2000 meledak. 2000 meledak. Saat meledak itu Mas Didi itu bilang ke saya, penyanyi lanang itu enggak mudah, susah. Iya, iya. Kalau pengen awet, penyanyi lanang pengen awet, itu harus punya tinggal single lagu yang sukses berturut-turut, itu akan awet. Kalau enggak hancur. Dan itu dibuktikan Mas Didi. Beliau Setelah tahu sukses ya. stasiun balapan, Ya. Sokonyong-konyong koder. Iya, iya, iya. Setelah Sokonyong-konyong koder, kalau nggak salah Tertonadi. Terus dul terus itu. Itu kontribusi Mas Jepang di situ apa saja dengan kesuksesan Mas Didi itu? Saya waktu itu sebagai gitar playernya beliau pentas kemana-mana, sama gitar rekamannya beliau. Di lagu Sekonyong-konyong Kode. Iya semua. Di, Iya, apa namanya? setelah stasiun balapan. Setelah stasiun balapan. Oh, berarti bekerja sama saat itu Iya, ya? bareng kerja bareng. Jadi saya dibawa studio mana-mana ke Semarang. Jadi habis ke Dasa, saya dibawa Mas Didi ngisi 10 lagu, pindah ke Indomusik ngisi 10 lagu, pindah kemana, dan satu-satunya player rekaman cuma saya. Yang lainnya orang situ ya? Iya, orang situ. Orang studio itu mungkin. Iya, ya? betul. Betul. Tapi gitarnya tetap Mas Jepang terus Saya, ya? betul. Termasuk yang ngisi melodi itu Iya, ya? saya semua. Arrangementnya Mas Jepang gitu Iya. ya? Jadi bisa dikatakan kata penggemar-penggemar Mas Didi itu lagu Mas Didi tidur di melodi saya tidur di Mas Didi, itu bener, Pak. Karena lagu-lagu saya yang saya sentuh ke lagu-lagu Mas Didi nggak bisa diimprove. Seperti lagu Perawan Kalimantan, itu diimprove nggak akan bisa, nggak enak. Atau Suketeki. Harus persis itu gitu? Ya kalau nggak persis nggak enak. Lah ya maksudnya kalau diimprove itu nggak persis kan? Iya, nggak persis. Harus persis Iya. itu? Dan saya sudah paham banget yang dimaui apa, karena sudah bertahun-tahun ya? iya bertahun-tahun. Itu sampai kapan itu Mas bekerja sama Mas Didi Kempot itu? Saya sama Mas Didi itu yang tidak putus itu 96 sampai 2014, Pak Toha. Oh iya lama gitu. 2014 kan saya pasang surut, Pak. Pasang surut itu off lagi. Ya, sekitar 2014 saya off terus. Saya off terus atau saya ke Jakarta, Pak. Saya ke Jakarta, saya kerja main musik, sosialisasi undang-undang sama DPR MPR, Pak. Pak Toha mungkin sudah di Jakarta juga. 2014. 2014 sudah Mas. Ya. 2014 sudah. Jadi dulu kalau undang-undang diketok, Pak, undang-undang baru diketok, itu disosialisasikan di TV, TVRI, itu tamunya mahasiswa. Itu saya main musiknya. Dulu pembawa acaranya Mas Ganjar. Iya. Ganjar Pranowo. Iya. Di gedung MPR itu ya. Di TVRI Senayan. Oh, di TVRI. Menpora. Dekat itu ya, Ya. sebelahnya itu loh. Iya, betul. Enggak, ini tadi kembali ke Mas Didi. Artinya kesuksesan Mas Didi itu kan juga kesuksesan Mas Jepang kan? Saya dapat nama besar dari Mas Didi. Dapat pengalaman kemana-mana dari Mas Didi. Tapi orang luar biasa Mas Didi itu ya. Iya, Kok berkarya. lagunya katanya hampir 700-an. 700. Itu ditulis sendiri gitu. Sendiri nulis. Beliau itu syairnya bagus, rasanya ada. Terus Mas Jepang di apanya? Di arrangementnya atau gimana? Saya session player, Ya. ngasih masukan ke pengisian notasi-notasinya gitar, Oh, ya. intro gitu. Termasuk melodinya ya, Iya. interlude-nya. Iya, interlude-nya, kodanya. Ya, kodanya, closing-nya. Closingnya gitu. Dari banyak lagu juga itu Mas. Banyak lagu, banyak banget, nggak bisa disebut gitu. Berarti- Dan menjadi khas banget. Iya, khas memang Khas. itu. Banyu Langit itu Nah. diimprove nggak enak. Nanti kita coba ya Mas ya. Iya, Kita mungkin Anda coba masih ingat nanti. Iya. Iya. Kita coba interlude-nya atau melodinya atau apanya lagu-lagunya Mas Didi itu. Iya, loh. betul. Memang berarti ciptaan Mas Jepang semuanya ya. Iya, itu ya? sudah. Sampai 2014. 99% dibebaskan. Bebas gitu. Ngisinya. Oh Mas Didi Iya, bilang bebas. begitu ya. Iya.
Bebas. Tapi karena sudah berhubungan lama, berteman lama begitu, sudah tahu artinya ya, tahu. Maksudnya maunya kemana. apa, saya belum diperintah saya sudah tahu. Lagu baru dimasukin gaet aja saya sudah tahu. Dia maunya ke sini saya sudah tahu. Nanti rasanya kayak apa itu sudah tahu ya. Sudah tahu. Nanti Pak Toha bisa simak lagu-lagu Mas Didi, klik banget. Gitaran saya dengan Iya. gitaran Mas Didi. Gitu ya. Bolehlah dicoba ya Mas ya. Iya, coba. Dicoba misalnya Banyulangit atau ke Perawan Kalimantan itu loh. Iya. Dicoba Mas. Ini Perawan Kalimantan tuh kan di tengahnya itu ada interlude, Pak. Interlude-nya gimana? Itu diimprove gak enak. Ya itu. Iya. Itu gak enak. Iya. Itu harus mirip. Iya. Oh, harus mirip. Iya, gitu harus ya. mirip. Kalau diimprove gak enak itu. Atau Banyulangit ya. Intronya ini ya. Iya. Nah, Nah, itu kan gak enak dirubah, Pak. Iya. Khas semua. Begitu ya. Iya. Itu memang Iya. ya sulit. Dan itu kebanggaan saya, Pak, karena beliau kan maestro, Pak. Ada lagi Mas, yang itu Banyulangit, Iya. sama Perawan Kalimantan. Iya, banyak yang, Pak. Terus yang Suketeki. Suketeki kayak apa Mas? Lupa saya. Banyak banget lah. Banyak ya. Iya, banyak banget. Jadi kalau dengerin kasetnya Mas Didi atau YouTube-nya Mas Didi pasti melodiku ini. Iya, betul. Tapi ada yang bisa niru nggak? Persis itu ada nggak? Banyak Pak Toha. Cuma rasanya ya Pak Toha ya. Rasanya beda ya. Iya. Soulnya beda. Iya. Soulnya ya. Iya. Soulnya beda itu ya. Iya. Berarti ya berjasa banyak sama Mas Didi ya. Tapi pas 2014 ini kan baru boom-boomnya juga Mas Didi ya. 2019 ya. Mas Didi itu naik 3 kali Pak Toha. Naik, sedikit turun, naik lagi, sedikit turun, terus terakhir naiknya naik mentok itu ambiar ya. Ambiar itu Sobat kalau nggak Ambiar itu salah ya. Agustus 2018. 2018. Iya. Mas Didi meninggal Mei 2019 mungkin ya. 2020. 2020 ya? Iya 2020. Ya 2020. Ambiar itu 8 bulan, Pak. Viral Ambiar itu 8 bulan. ya memang Mas Didi itu paling naik itu waktu Ambiar itu. Naiknya bisa tak katakan sampai mentok gitu. Nah, iya sampai kelelahan ya. Kelelahan, sampai betul. kelelahan ya. Betul. Dan saya bisa seperti sekarang ya memang Mas Didi, leng-lengnya dulu. Jadi leng-lengnya Mas Didi Iya. masih bisa Masih. kontak sama Iya, Mas Jepang label ya? rekaman masih semua. Dan Iya, saya dikenal orang industri musik ya gara-gara Mas Didi, Pak. Ya. Artinya Jasanya banyak ke saya. jasanya banyak. Mungkin tidak hanya ke Mas Jepang ya. Iya. Ada Terus beberapa Mas Didi orang lain baik, ya. Pak. Saya tuh kalau minta lagu nggak pernah bayar. Sama Mas Didi itu. Iya. Saya nggak pernah minta duit, Pak. Dia kan duitnya banyak, saya nggak. Mas, tidak ada duitmu, saya nggak pernah. Sampai mesti minta lagu. Oh, Minta lagu itu Mas Didi tanda tangan nggak tak bayar. berarti kayak Nanti lagunya baru tak jual. Karena saya kan bisa jual. Iya. Berarti kayak orang jalur duit karo aku tapi enggak kayak diberi pancing gitu loh, Mas. Iya, betul. Iya kan? Iya. Diberi kerjaan, artinya Iya. kerjaan lagu itu ya. Iya. Saya contohnya bikin rumah aja, Pak. Dulu mau beli gendeng nggak bisa. Saya minta lagu 10. Contohnya gitu. Itu bener. Mas jero lagumu 10 Mas, tanda tangani. Pakai materai. Dulu materinya 6.000. Nah, nanti dari tanda tangan Mas Didi itu tak jual ke label. Ini kan di sini Mas Didi nya tak jual. Mas Didi nggak minta bayaran? Enggak minta. Karena Mas Didi juga rumongso ya. Ya, baik. Mas Jepang teman saya sejak saya ngamen Ya gitu kan. pertama, pengusisi pertama. Iya toh. Saya terus Plente itu. Mas Plente yang ngendang ya? Iya, situ pertama itu. Yang akhir-akhir Mas Plente masih ikut juga? Enggak ikut. Enggak juga ikut Iya, ya. enggak ikut. Terus diganti grup apa itu? Lari Jawi. Lari Jawi Iya, ya. Lari Jawi. Lari Jawi. Saya kenal Mas Gun kayak Iya, gitu ya. betul. Ada beberapa Itu yang kenal sudah juga. sini, Pak. Sudah
paling akhir lah. Pas boom-boomnya Pas ini. boom-boomnya gitu loh. Nggak tahu perjalanannya nggak tahu. Ya. Jadi saling kerjasama saling menguntungkan ya sama Mas Didi itu ya Mas Jepang ya. Iya. Berkat beliau juga Mas Jepang bisa eksis sampai sekarang Iya gitu masih, ya. alhamdulillah Pak. Saya masih dipakai semua label, dipakai semua artis yang lagi trending di YouTube. Dan semua artis saya kerjakan di Solo sekarang. Sekarang dikerjakan di Solo. Iya di rumah saya. Jadi Happy Asmara, Ciana Audi, Vita Alvia, Saiba Saufa, Katon Bagaskara, Trio Macan. Lah ya saya juga nggumun itu. Semua. Mas Jepang harus mengaransemeni musik Nela Karisma, Jihan Audi ya Iya, toh. semua. Katon Bagaskara, Happy Asmara, Mala Agatha, Iya. Hana Monina, Iya. Novi Aila, Iya, KDI, Frida KDI, Desi KDI, Dina, Iya. Nurdin KDI. Yang terakhir Semua. yang terakhir Caimin ya. saya ingin Caimin ya. semua Pak Tuhan. Semua Semua. lagunya yang buatkan Mas Jepang. Musik. Oh, musiknya. Jadi beliau-beliau kirim saya cuma lewat voice note HP. Oh, dia gitu ya. Itu tak import ke komputer, tak bikin jadi bagus. Musik tak lempar, beliau take vokal di kota masing-masing, kirim lagi, tak poles kirim. Dan wajib menuliskan nama arranger di detail deskripsi. Kalau nggak mau saya nggak mau. Iyalah, gitu. Kalau nggak ditulis nanti uangnya habis, saya nggak dapat apa-apa Pak. Kalau ditulis kan saya dapat promo. Itu kalau kayak begitu berarti penciptanya siapa, Mas? Pencipta lagunya ada sendiri, saya arranger penata musik. Karena nanti kaitannya sama royalti Pak Toha. Iya, saya tahu. Ya. Jadi dia itu sudah menjadi pencipta lagu. Iya sudah. Kadang sendiri. Gitu. Berarti lagu ciptaannya Happy Asmara. Oh, gitu. Tapi kadang Happy Asmara membawakan lagu ciptaannya orang lain. Mas, aku mau bikin lagu Cidro dengan versi baru. Berarti ciptaan yang Cidro itu. Itu yang arranger tetap kebagian ya kayak gitu ya. Karena jadi kesatuan dari pencipta ya. Kalau arranger cuma dapat uang putus di depan, Pak. Satu lagu berapa? Dibayar putus. Royalti nggak ada. Kalau nggak ikut member LMK ya nggak dapat royalti Pak. Oh. Harus ikut LMK Pak. Apa itu LMK Mas? Lembaga Biar Manajemen pada tahu. Kolektif. Jadi LMKN itu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang mendistribusikan royalti Pak. Dari karaoke, dari hotel, dari gedung film, dari gedung bioskop, dari gedung pertemuan, dari restoran. Kolektif itu di kolektif diambil, dibagikan ke pencipta lagu, artis. Itu dasarnya keputusan presiden atau peraturan presiden itu ya? Itu sebenarnya sudah jalan lama, cuma PP 56 diteken Pak Jokowi baru. Peraturan pemerintah. Iya. Ya. Baru kemarin ya, setahun ya. Berjalan baik itu ya? Ya, alhamdulillah tertib terus Pak ya. Cuma saya kan nggak tahu perhitungannya kayak ya, apa gitu. Tapi saya, artinya tetap dapat ya. Saya anggota LMK Ardi 8 tahun beres terus ya. Ya, beres terus. Ya ini makanya mungkin para seniman ini harus produktif. Produktif itu berarti karyanya sekarang diakui. Diakui itu ya bisa dapat income. Kerja di rumah itu juga bisa dapat income. Terus gimana Mas ininya? Apa keterangannya ini tentang LMK ini? Jadi gini Pak Tuhan. Mereka nariknya gimana itu? Misalkan di lagu-lagu di resto, ya kan? Lagu-lagu di resto, ya ta? Lalu ada organ tunggal lah misalkan gitu. Di gedung manten ya? Gedung pertemuan apapun lah di ya, resto. Gedungnya harus bayar Pak. Yang bayar gedungnya. Yang bayar gedungnya ya. Terus kalau restoran per meja berapa? Ada tuh namanya. Terus karaoke per room berapa? Nanti di kolektif diambil LMKN. Lah LMKN dibagikan ke LMK Pak. Berarti kalau yang bayar gedungnya artinya nanti yang bayar yang nyewa gedung toh? Iya betul. Kalau bukan pemain organ tunggalnya bukan. Iya, berarti kalau di resto berarti kan yang makan di situ yang bayar kan? Iya. Yang dengerin Ya, kan? betul, Bukan restorannya kan yang bayar kan? Karena kalau nggak dibayar kasihan yang menciptakan lagu. Oh iya. Karena ada orang ditanggap orang dibayar nyanyi lagu kemesraan. Dia kan dapat duit Pak. Pemain organ tunggalnya. Iya. Penyanyinya dapat duit juga. Iya.
gedungnya juga dapat duit. Iya. Nah yang membuat lagu kemesraan itu kan nggak dapat apa-apa Nggak nanti. dapat duit ya. Kalau nggak ditarik LMKN. Padahal dia yang membuat suasana jadi gembira ya. Ya betul. Itu dibagikan ke itu Pak. Terus cara bayarnya gimana itu? Itu didistribusikan per semester Pak. Jadi Januari maksudnya gedungnya itu Nah, itu bayarnya saya- kemana gimana itu? saya nggak tahu penarikannya itu. Oh. Saya kan di bawah. Atau misalkan restoran berarti kan tiap hari yang ada bandnya itu. Ya. Iya. Itu kan berarti kan tiap hari bayar ya? Bayar. Tapi kan yang minta kan bukan penciptanya lagu Pak. Iya, Jadi iya. yang Iya, membuat lagu kemesraan ke gedung wanita minta duit kan enggak? Bukan. Bukan. Ada yang ngolektif. LKM-nya itu Iya, kan? iya. LKM-nya Iya, itu. sistemnya saya nggak Ada tahu. petugasnya LKM Ada, atau? ada. Oh, berarti LKM di pusat dan di daerah-daerah ada semua? Enggak ada. Daerah nggak ada? Enggak ada. Terus caranya tahu gimana? Caranya tahu saya Kalau nyanyi lagu kemesraan. saya dapat penjelasan dari Hmm. lembaga saya. Jadi saya nggak dijelaskan oleh LMKN-nya. Heeh. Oh, lembaganya ya. Jadi di bawah LMKN ini kan ada 3 LMK hak cipta, 3 LMK hak terkait. Hak Iya. terkait itu ya arranger yang terkait dengan pencipta lagu. Kalau di LMK saya dijelaskan, Mas Bang, kita setahun ini cuma dapat segini. Jadi karena hasilnya itu juga kalau di saya nggak rame Pak, anteng semua. Anteng ya? Yang saya loh. Iya, iya, karena yang tempat saya. Kebetulan kan ini ketuanya Ike Nurjana. oh, ketua LMK saya. LMK. Iya. Itu Ike Nurjana 5 tahun yang lalu. Kemarin pemilihan itu yang nggak bisa datang juga Zoom, Pak. Milih juga. Kepilih lagi Ike Nurjana lagi. Yang ngumpul-ngumpulin duit berarti ya? Ya ketuanya. Yang ngumpul-ngumpulin duit dan bagi duit itu kan. Iya. Ya iya kayak lagunya Roma, lagunya Epi. Wah, kalau Bang lagunya Haji banyak, Pak. Bimbo, Iya, ya Bimbo, kan. betul. Lagunya ya legend-legend Bu Aljina kalau di Iya, Solo ya. betul. Itu kan pasti ya beliau-beliau dapat berkah itu kan mestinya Iya, kan. betul. Jadi sekarang jadi seniman harus cerdas dan tahu digital, Pak Tua. Betul. Kalau nggak tahu kasihan. Karena sekarang kan kita harus menghidupkan banyak AdSense untuk dapat duit, Pak. Iya. Kita juga harus berkreasi di kanal YouTube kita masing-masing. Iya. Ya nek pengen dapat duit ya kamu harus bisa jadi relasi kerja YouTube dulu di Amerika sana. Kan ada syaratnya, Pak. Iya, iya. Syaratnya ya harus 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Karena Amerika itu mendidik kita untuk kerja keras. Iya, iya. Kowe nek pengen untuk duit yo, kowe golek 1000 subscribe sik, 4000 jam tayang, kowe lah kita anggap pegawaiku. YouTube gitu. Gitu ya. Nah, kalau setelah kamu jadi pegawaiku, pengen dapat duit banyak enggak? Kalau pengen dapat duit banyak ya cari viewer yang banyak gitu, Pak. Itu kalau sisi positifnya memang Amerika itu mendidik yang kerja Yang keras. kerja keras. Ya. Setelah nanti AdSense YouTube hidup, Pak, Ya. aktif. Kita juga harus berkarya terus. Kita daftar ke LMK biar dapat royalti. Biar Ya, jadi- Pak. Ya, jadi income lah ya. jadi income. Jadi saya bikin lagu Happy Asmara, Pak. Saya itu sudah dibayar di depan, Pak. Putus, bayar, putus. Tapi setelah saya bikin lagunya Happy Asmara, saya laporkan ke LMK saya. Saya yang bikin lagu ini. LMK yang nanti akan memberi Iya, itu ya. kan dia akan memantau karaoke. Seberapa Oh. banyak diputar di karaoke. I see. Ya, 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 ya. Gitu. Jadi tetap berdampak positif ya. Iya. Ini Meskipun setelah di stok Pak Jokowi agak beda, Pak. Penghasilan. lumayan ya. Ya kemarin saya ada WA, Mas Bang ini ada uang unclaim. Uang unclaim itu apa? Uang unclaim itu kita menyisihkan duit, siapa tahu ada anggota baru masuk. Oh. Ternyata nggak ada masuk. Ya udah dibagi. Oh. Gitu. Mas Jepang ini Ya. itu kan Mas Jepang ngerins ya, kalau nggak salah saya kalau baca itu 500-an, sudah 500-an. Iya. Itu ciptaan Mas Jepang sendiri atau dari tadi atau apa? 500 itu jumlah Saya kalau musiknya original dari saya sendiri itu 500. 500-an, original, Pak. Original. Tapi saya belajar ambil nyolong-nyolong mama ngisi melodi itu saya ngedengerin Jo Satriani. Itu sebenarnya saya ambil
Itu bukan nyolong-nyolong loh, Ide. mempelajari. Mempelajari. Ya ide. ATM, Pak. Saya ATM. ATM itu? Amati, Ya. tiru, Tiru. modifikasi. I see. ATM. Ya. Amati, tiru, Tiru, dan modifikasi. modifikasi. Iya. Saya ATM. Jadi 500 lagu itu ya hasil ATM juga Iya, ya. ATM. Itu kemudian misalnya ini bukan permintaan Happy Asmara misalkan. Ya. Atau bukan permintaan penyanyi begitu Iya, kan? betul. Mas Jepang kan buat lagu sendiri. Ya, betul. Ya toh? Kemudian di arrangement sendiri. Betul. Lalu jadilah lagu. Betul. Dinyanyikan misalkan penyanyi mohon maaf lokal ya kan? Ya, Dewi. Ya misalkan siapa Ya, begitu yang makanya. kira-kira suaranya Bagus. pas dengan Ya. itu karakternya. Ya. Itu kemudian diapain? Dijual ke Kalau dulu kan harus 10 lagu dibikin VCD. Oke. Sekarang nggak usah, Pak. Sekarang saya bikin lagu sendiri apa sendiri, Heeh. kita publishingkan. Dipublish sendiri. Publishingan aja. Oh, Kan ada dipublishingkan. banyak publishing, Pak. Hmm. Lah, kita publishingkan itu otomatis kita ibaratnya anak punya akte kelahiran. I see. Ya. Jadi kita ya. masuk ke publishing A atau B. Hmm. Lah itu nanti publishing itu yang melindungi. Hmm. Pokoknya dicarikan Iya, betul. hak ciptanya dulu gitu Ya, ya. jadi Pak Toha bikin lagu, Hah? didaftarkan ke publishing. Iya. Pak Toha ngupload ke YouTube. Hmm. Terus lagunya Pak Toha itu di cover orang. Hmm. Dan nanti yang akan ngurusin duitnya itu publishing. Oh. Jadi masuknya duitnya yang cover itu ke publishing, nanti disetorkan ke Pak Toha. 60-40 gitu. Jadi setelah Iya. lagu jadi itu didaftarkan ke publishing. Publishing itu yang melindungi karya cipta Pak Toha. Kalau agregator itu yang mendistribusikan ke toko digital. TikTok, Spotify, Jok, iTunes, Amazon, Reso. Itu ada raporan reportnya, Pak. Itu publishing itu di mana itu, Mas? Atau apa? Ada online banyak. Oh. Bisa dibuka online banyak. Oh. Agregator itu ada macam-macam, Pak. Ada Believe, ada net release, ada banyak. Ada yang dari luar negeri berkantor di Indonesia, ada yang di Indonesia asli. Indonesia asli. Ya. Jadi mereka punya ahli hukum juga ya, Ya, misalkan di betul. apa namanya? Dibajak, Betul. misalkan ditiru, Betul. nggak bayar, mereka yang akan ngurus gitu Ya, ya. betul. Jadi kita tinggal Ya. misalnya itu Harus tinggal, Pak Toh, harus tahu bedanya publishing sama agregator dulu, Pak. apa itu? Jadi kalau publishing itu melindungi karya ciptaan jenengan. Karya cipta. Pak Toha bikin lagu Sukoharjo Makmur, diupload di YouTube. Terus besok saya bikin lagunya Pak Toha tanpa izin Pak Toha, tak akustikan. Dan nanti itu yang ngurusin publishing. Biasanya publishing itu juga sebagai agregator juga, tapi ada yang enggak. Ada yang usahanya cuma publishing tok juga ada. Tapi ada yang publishing, ada yang sekalian agregator juga ada. Yang agregator itu yang mendistribusikan Mendistribusikan. ke TikTok, ke Instagram, ke net release, ke Spotify, Jok, iTunes, Amazon. Sekarang kan banyak banget toko digital. Dan bisa di-upload seluruh dunia. Tapi kita kan juga bisa kan mendistribusikan sendiri itu. Enggak bisa, Pak. Kalau kita mengupload ke YouTube, meng-share di WhatsApp, men-share di Instagram. Cuma enggak dapat duit kalau enggak monetis. Oh. Kalau sudah monetis, dapat duit dari YouTube-nya, Ya. dapat duit dari agregator dan publishing-nya. Ya. Gitu. Enggak, maksudnya kalau sudah di publishingnya, di agregatornya, kita juga ikut Ya, bantu mereka itu juga nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Artinya Nggak apa-apa. kita nggak ngelanggar hukum kan? Enggak itu kan? apa-apa. Oh, I see. Nggih. Nah, berarti sekarang itu yang digunakan itu adalah digital semua ya, Digital Mas? semua, Pak. Kasihan yang band-band yang masih analog ya, Mas ya? Kasihan banget, Pak, harus belajar, Pak. Tapi karena rasanya ya beda loh, Mas, analog sama digital itu. Kalau analog itu kan ya gitar asli gitu kan. Kendang asli Iya, gitu ya. Tapi kalau digital, tapi kalau digitukan semua nanti biaya produksinya banyak, gede, lama. Kadang-kadang ya nggak ya. Misalkan ketukan drum aja. Tek itu kan ada jarumnya itu kan. Betul. 50 ya 50 terus. Dek, Iya, dek, betul. Dek ya. Snare-nya itu Settingnya 50 ya. 3 jam setting drum tok. 3 Nanti jam ya.
anunya lain powernya, temponya juga lain. Kalau sudah capek ya 50 lagi gitu kan. MIDI ya sekarang. Kalau di komputer digital 50 mau buat 50 semua gampang itu ya. Iya betul. Digitalnya begitu ya. Gampang buat klien lagu. juga nggak keberatan biaya, Pak. Klien nggak keberatan biaya karena duit YouTube kan juga nggak banyak banget kalau belum subscribe jutaan, Pak. Gitu ya. Kalau subscribe jutaan ya memang kaya ya. iya kaya, bener. Kaya ya. Kaya. Nah, memang tinggal masyarakat itu sekarang trennya seneng apa begitu ya. Betul. Ya. Tapi kalau ya lagu-lagunya Mas Didi kan ya luar biasa itu ya. Iya. Itu royaltinya banyak, Pak. Royalti LMKN, royalti YouTube, royalti Advent. Advent tuh bayar depan, Pak. Oh. Orang izin lagu itu loh, Pak tuh. Iya, iya. Itu bayar, Pak. Oh. Tapi ada manajemennya di Mas Didi ya? Berarti ke manajemennya ya? Kalau keluarga Mas Didi nggak mempublishingkan ya orang izin lagu ke keluarganya, ke keluarganya, ke istrinya. Ya? Tapi sekarang saya dengar dipublishingkan. Berarti kalau ada label memakai lagu Mas Didi ya izinnya ke publishing. Izin ke sana. Ke publishing. Harganya agak mahal. Kalau keluarga kan harga kekeluargaan ya. Betul. Oke. Betul. Jadi sekarang itu digital, tapi kan selain digital itu kan gini Mas, selain mempelajari alat musiknya, ya, mempelajari ininya, harus mempelajari dan paham teknologinya, Mas. Betul. Nah ini yang teknologi ini gimana caranya belajar? Kalau itu memang kompleks Pak Toh ya. Apalagi kan versinya kan terus kan ganti terus ya. Update terus. Belum Nuendo 4 belum belajar sudah Nuendo 10. Cepat banget, Pak. Iya. Kalau kita nggak ngikuti memang harus semangat, Pak. Kalau enggak kan ini kompleks, Pak. Harus tahu komputer, harus tahu software, harus tahu VST, harus ngerti notasi, harus ngerti birama, harus ngerti beat. Ya memang. Kalau enggak ya enggak. Ya memang hidup itu berat ya. Kalau enggak mau belajar ya udah. Tapi kalau itu pekerjaan Mas Jepang ya kayak kerja. Kalau orang tani macul, orang dagang ya jualan gitu aja ya udah biasa ya. Sudah biasa jadi. Mas Jepang itu buat lagu, saya lihat itu buat lagu ada yang 15 menit barang itu apa itu lagu? 15 menit, Pak. Karena bukan karena hebat. Ya. Karena mata, hati, pikiran, ilmu sama tangannya sudah menyatu. Jadi umpama Pak Toha pesan saya lagu jingle 1 menit ya. Saya berani ditungguin 15 menit selesai. Karena sudah tahu dulu pola-polanya gitu. Jadi ininya sudah enggak apa ya, sudah enggak gini-gini, sudah hafal. Software sudah hafal. Iya. Itu proses tapi ya Mas ya, enggak bisa. Kemarin saya jam 12 siang, Pak. Iya. Ditelepon Trio Macan. Trio Macan ya. Itu legend juga di Indonesia. Iya. Mas Jepang bikin musik nanti malam jadi bisa. Jam 12 siang, Pak. Minta jadi jam 7. Berarti 7 jam. Saya nggak sanggup. Besok. Kenapa nggak sanggup? Karena saya ada jemput anak. Jemput anak, jemput lain-lain. Besok kalau mau. Enggak Mas Jepang nanti malam. Karena saya butuh duit, Pak. Ya wes singkat. Jam 12 itu nyuruh bikin musik, Pak. Saya sanggup jam 7 malam. Dan akhirnya selesai jam 4, Pak. Itu Trio Macan loh. itu real itu. Satu lagu itu ya? Satu lagu. Ini sudah upload. Sudah upload ya? Sudah rilis. Itu berarti kan sempurna sampai arrangementnya kan? Sudah. Pokoknya jadi lagu-lagu yang bisa diupload kan? Iya. Bukan hebat, tapi karena sudah tahu. Terbiasa itu. Nanti larinya ke situ. Kan cuma notasi cuma itu aja kan, Pak. Sudah kerjaannya lah gitu. Notasi itu cuma itu aja. Larinya ke situ gitu. Sudah hafal. Rasanya kalau ke sini itu. Di G6 kayak itu kayak apa? Waktu pegang komputer aja sudah tahu. Ini nanti gitarnya clean, ini distorsi, di sini ada brassnya sudah tahu. Sudah di otak semua. Terus copy paste-nya sudah enggak lihat. Copy paste-nya sudah enggak cari-cari tempat gitu, sudah tahu. Sudah tinggal sudah jadi. Ya tapi kalau orang belum pernah ya pusing itu Mas. Itu Trio Macan loh, Pak. Trio Macan ya. Cuma digarap 3 jam. Itu dia mengirimkan lalalanya itu tadi atau gimana? Iya.
Atau sama sekali nggak ngirimin? Ngirim Lalalanya. Iya, Ini lagu tentang ini, suasananya ini, temanya ini, gitu ya. Betul. Sehingga kan bisa mikir kalau temanya kayak gini itu melodinya nggak usah pakai distortion. Oh iya, harus clean betul, gitu, betul, misalkan gitu kan. Iya. Itu sudah double semua loh Pak. Ngisi gitar 2 kali. Gede cilik, gede besar kecil, suara 1-2 gitu. 1-2 3 gitu jam ya. itu sudah double semua. Berarti sudah sempurna begitu ya. 7 jam. Mixing pun juga digital kan Pak. Bukan hebat, tapi sudah tahu, sudah apa ya Pak ya, sudah ngemong. Oh rhythm section Pak ya, kendang di tengah. Ada tamborin. Oh kalau tamborin tak buang ke kanan 50, nanti yang di kiri tak imbangin marakas. Berarti kalau tamborin ke kanan, marakas ke kiri, nanti tengahnya tak kasih apa, sudah tahu, sudah. Karena itu nggak ada ilmunya, suka-suka. Jadi 7 jam ya buat satu lagu. 3 jam. Oh 3 jam buat satu lagu ya. Bayar berapa itu? Ya lumayan lah Pak. Berapa itu? Enggak, artinya saya pengen memberi semangat sama seniman-seniman itu. Kalau saya kerja 7 jam aja dapat 20 atau 30 juta loh. Oh, misalkan kayak begitu loh. Sekitar itulah ya. Sekitar kalau di Jakarta lebih. Saya ring satu lagu sekitar itulah. 10 Pak. Oh 10. Ya kalau pesanan Jakarta. Iya. Kalau di lokalan sini teman-teman enggak ada. Apalagi teman-teman yang mungkin pengen belajar wis gratisan rapopo tak ajari gitu ya. Iya. Saya terbuka. Terbuka. Jadi saya pengen bikin Pak. Bikin sekolah gratis digital. Itu gaji PNS itu 1 bulan ada 10 itu sudah termasuk baik loh. Ini 3 jam 3 jam 10 juta Pak. Kalau pas trio masan. Artinya ini memberi semangat sama seniman-seniman itu biar ya tirulah Mas Jepang, ya kan. Saya mau bikin ini Pak, mau ngajarin orang-orang yang serius Pak. Di dunia digital ini. Terutama anak-anaknya orang yang nggak punya Pak. Karena dulu kan bapak ibu saya nggak punya. Siapa tahu bernasib baik gitu loh Pak. Tapi kalau sungguh-sungguh tetap bisa kan bisa, ya. Semuanya kan bisa dipelajari Mas. Bisa. Dan ini kan bukan hal yang mustahil. Betul Pak. Iya kan, artinya bisa dipelajari kan. Bisa. Luar biasa. Jadi itu memang bakat kalau Mas Jepang itu ya, kecerdasan pribadi, bakat ya, nggak sekolah otodidak. Dan zaman sudah dibalik 180 derajat Pak. Dulu orang Sukoharjo, orang Solo, orang Uter, mimpinya rekaman ke Jakarta. Sekarang orang Jakarta bikin ke kita loh Pak. Iya. Orang Jakarta bikinnya ke Solo ya. Bener kan? Iya. Sekarang legend loh Pak, maestro, Mas Katon Bagaskara, Plah Project, bikinnya ke Kadipiro. Bener nggak Pak? Iya. Mereka mencari yang ini Mas, mestinya kan yang berkualitas kan. Mereka yang berkualitas kan. Betul. Oke, terima kasih Mas Jepang, ini semoga bisa menjadi semangat dan motivasi para seniman apapun ya. Seniman apapun ya di Solo ini untuk berkreativitas. Nah, sebelum kita akhiri Mas, saya pengen supaya lebih termotivasi lagi, saya pengen Mas Jepang memberikan closing statement, ajakan kepada para seniman di Solo ya, terutama seni musik ya, seni musik. Silahkan Mas, 5-10 menit lah bicara ini supaya teman-teman lebih termotivasi lagi. Untuk teman-teman musisi di Surakarta ya Pak Toha, Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Wonogiri dan sebagainya. Yang masih sibuk pentas-pentas jalani dulu. Tapi jangan lupa tetap belajar digital. Karena nanti semua pekerjaan akan hancur kalau kita nggak belajar digital Pak. Maksudnya produktif itu tadi ya. Syukur-syukur bisa membuat lagu gitu ya Mas ya. Belajar digital Pak. Jadi kita harus bangun YouTube, kita harus berkarya, kita daftarkan ke digital platform, ke publishing, ke agregator. Kita harus belajar komputer. Kita harus semangat. Yang masih main di pentas-pentas jangan ditinggal dulu. Tapi sisakan waktu untuk belajar
digital. Nanti kita sudah semakin tua, kita nggak belajar akan berat. Yang penting semangat dan TYTB, Pak. Apa itu? TYTB. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang mustahil ya, arti tadi ya. Jadi semua orang berhak untuk sukses. Berhak untuk sukses. Ya, jadi anaknya orang miskin sukses banyak banget, Pak. Orang cacat sukses banyak banget. Saudara-saudara kita yang difabel sukses banyak, Pak. Tapi belum pernah saya dengar orang malas sukses. Oh iya. Nggak ada orang malas yang sukses. Iya, betul. Ada lagi mungkin Mas, sampaikan aja ke teman-teman semuanya. Ya, semangat terus belajar. Jangan lupa bangun sosmed yang bermonetes, Pak. YouTube, berkarya terus dan belajar komputer, itu aja. Belajar komputer. Iya. Teknologi artinya ya, IT ya. Iya. Tidak hanya komputer kan mestinya kan, artinya jadi kan musisi ada yang sukses prestasi, sukses materi dan ditresnani. Ditresnani. Karena musisi sukses kan banyak, Pak. Iya. Tapi yang ditresnani kan jarang. Oh, itu tanda-tandanya apa kalau ditresnani itu, Mas? Sukses prestasi, Pak. Iya. Sukses prestasi itu bikin musik ke siapa-siapa, semua artis dibikin, prestasinya sukses. Iya. Nek materinya anak sukses kan ya lucu, Pak. Oh, iya. Atau dibalik, materinya sukses tapi prestasinya nggak ada. Nggak ada ya. Materinya sukses, Pak, tapi mainnya di desa-desa terus sedino ping 4. Dikenalnya cuma di lingkup itu saja, di Nguter dan sekitarnya saja. Kan prestasinya nggak sukses, Pak. Iya. Kalau bisa sukses prestasi, sukses materi dan ditresnani. Ditresnani itu ya pemusik seneng sama kita, pejabat seneng sama kita, preman seneng sama kita, bakul Brambang seneng sama kita. Iya. Banyak teman. Ya. Sukses prestasi, sukses materi dan ditresnani. Ya. Sukses prestasi, sukses materi dan ditresnani. Ya. Itu slogan tagnya Mas Jepang yang luar biasa. Para pemirsa podcast Muhammad Toha, demikian bincang-bincang kami dengan Mr. Jepang ya. Kalau ini bermanfaat, silakan di like, subscribe, tentunya juga ada komennya bisa langsung ke Mas Jepang juga karena ada YouTube-nya Mas Jepang juga. Ya. Jangan lupa subscribe channel saya juga ya, MR spasi JEPANK. Jepang ya. Ya. Itu kontennya seperti kontennya Pak Toha juga, majemuk, Pak. Majemuk ya. Iya. Saya campur-campur ya. Iya. Dan untuk saudara-saudara Surakarta, Solo Raya, dukung channel Pak Toha ya. Ini sangat kreatif, Pak. Saya juga ini sangat mendukung. Terima Dan kasih, saya Mas. berjanji untuk membantu membesarkan channel ini, Pak. Terima kasih Mas Jepang. Ya, kita berteman itu kan, setia kawan itu penting ya. Oke. Jadi tetap subscribe Muhammad Toha Official. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat semuanya. Selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.